warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 pendalaman materi IPS di SD. Kami beranggotakan Aida Faudilah, Desi Komalasari, Lulu Hasna, Nurma Fauziah Fitriani, dan Rizky Afianto. Kami di sini akan membahas tentang keberagaman penduduk Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Komalasari dengan NIM 1802102. Di sini Desi akan menjelaskan tentang pengertian keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi di mana terdapat sebuah perbedaan yang terdapat pada hal tertentu. Keberagaman masyarakat memiliki arti bahwa suatu kondisi di dalam masyarakat terdapat perbedaan dalam berbagai bidang seperti suku bangsa, ras, agama, ideologi, ekonomi, dan budaya. Indonesia terdiri atas 1331 suku, 5 agama yang ada di Indonesia diantaranya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, memegang ideologi yang bersumber dari Pancasila. Bidang ekonomi beragam, contohnya beragam mata pencaharian penduduk tergantung daerahnya, dan beragam budaya di Indonesia seperti bahasa, rumah adat, kesenian, dan yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia adalah suatu kondisi masyarakat di negara Indonesia yang di dalamnya terdapat perbedaan dalam suku bangsa, ras, agama, ideologi, ekonomi, dan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Afianto. Di sini saya akan menjelaskan faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama ini ada letak strategis wilayah Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia ini berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, hal ini mengakibatkan wilayah Indonesia ini menjadi jalur perdagangan internasional, teman-teman. Nah, selama berabad-abad, jalur perdagangan internasional ini tidak hanya membawa komoditas dagang saja, namun juga membawa pengaruh yang dapat mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, seperti misalnya bangsa asing yang menetap di Indonesia lalu menikah, ataupun menetap di Indonesia hingga lama gitu, seperti itu. Nah, hal ini mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan juga bahasa, seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada faktor geografis. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia ini merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau, di mana masing-masing pulau ini akan berkembang sesuai dengan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Nah, luas wilayah Indonesia yang besar ini berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman seperti suku bangsa, budaya, ras, dan juga golongan. Nah, yang selanjutnya ini ada faktor sejarah. Nah, dalam faktor sejarah ini, sejarah itu menyatakan bahwa Indonesia ini merupakan bangsa imigran yang datang dari daerah Yunan Selatan atau biasa disebut Indochina. Nah, pada waktu itu bangsa Yunan Selatan ini sudah mulai berkembang dan membawa kebudayaannya ini masuk ke Indonesia gitu. Nah, namun setiap daerah juga tidak jarang gitu memiliki kesejarahnya sendiri gitu, teman-teman. Misalnya di daerah yang memiliki riwayat kental tentang kerajaan Islam. Nah, maka daerah tersebut juga akan kental dengan ciri khas dan budaya yang berkaitan dengan sejarah tersebut. Nah, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu mengenai faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, yaitu ada faktor agama. Nah, faktor agama sendiri, selain bangsa dari Eropa dan Asia, mereka itu berdagang. Nah, selain berdagang juga, mereka itu menyebarkan agama. Nah, agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Kemudian ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan juga Parsi sekitar abad ke-13. Kemudian kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Tiongkok
menganut agama Konghucu. Nah, agama-agama tersebut yang hingga sekarang itu ada di Indonesia, yaitu agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Yang kelima, adanya perbedaan komunikasi dan juga transportasi. Nah, dengan wilayah Indonesia yang luas, komunikasi dan transportasi juga bisa mempengaruhi faktor penyebab keberagaman masyarakat berupa perbedaan dalam melakukan interaksi sosial. Nah, dengan transportasi itu membuat interaksi manusia itu semakin mudah. Sebagai negara kepulauan, Indonesia itu memiliki transportasi laut yang sangat penting untuk menghubungkan kepulauan satu dan kepulauan lainnya. Nah, dengan adanya transportasi laut, semakin memudahkan masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke pulau-pulau seberang. Nah, hal itu juga akan memudahkan interaksi pertukaran budaya kepada antar pulau-pulau tersebut yang ada di Indonesia dan akhirnya mengakibatkan keberagaman. Yang keenam yaitu adanya penerimaan masyarakat terhadap perbedaan. Nah, jadi sikap masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap keberagaman karena ada yang menerima masuknya budaya baru dan juga ada yang menolaknya. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan itu membuat akulturasi budaya. Nah, akulturasi sendiri merupakan suatu percampuran budaya antara budaya lokal dan budaya asing, namun di dalamnya itu tidak menghilangkan unsur budaya lokalnya. Nah, jadi umumnya unsur-unsur kebudayaan asing yang digabungkan dengan kebudayaan setempat itu dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, sehingga mudah dipakai dan memberikan manfaat. Nah, akhirnya setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing seperti tradisi, bahasa yang digunakan, dan oleh sebab itu Indonesia juga menjadi beragam. Dan faktor yang terakhir yaitu adanya pengaruh bangsa asing. Nah, masyarakat Indonesia itu memiliki keberagaman ras, salah satunya disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada di masyarakat Indonesia antara lain ada ras Malayan Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Nah, yang kedua ada ras Mongoloid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga ada ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan juga Korea. Dan ras ini itu tersebar di seluruh Indonesia. Yang berikutnya yaitu ada ras Kaukasoid, yaitu orang India, kemudian Timur Tengah, Australia, Eropa, dan juga Amerika. Nah, ras-ras tersebut itu membuat Indonesia beragam. Kemudian ada dampak positif dan dampak negatif keberagaman masyarakat. Dampak positif diantaranya, yang pertama, mempererat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi daya tarik wisata. Yang ketiga, menjadi warisan budaya dunia. Yang keempat, menjadi kekayaan budaya bangsa. Untuk dampak negatifnya, diantaranya, yang pertama, muncul persaingan antar suku. Yang kedua, muncul sikap etnosentrisme. Yang ketiga, potensi munculnya perpecahan besar. Yang keempat, masyarakat yang beragam akan lebih sulit untuk diatur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk slide yang terakhir akan dijelaskan oleh saya mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif dari keberagaman masyarakat. Upaya yang pertama yaitu tenggang rasa. Masyarakat perlu mengembangkan sikap tepo seliro atau tenggang rasa, juga rasa saling menghormati serta saling menghargai antara masyarakat yang berbeda suku, agama, maupun budaya. Nah, selanjutnya upaya yang kedua yaitu pemahaman tentang kesatuan dan persatuan. Jadi kita harus memberikan pemahaman terkait dengan kesatuan dan persatuan bangsa, dan masyarakat tuh harus paham akan itu. Nah, untuk yang upaya yang ketiga yaitu festival. Masyarakat dapat mengadakan festival ataupun acara-acara yang dapat mempererat persaudaraan antar suku bangsa. Nah, untuk upaya yang keempat yaitu anti hoax. Nah, jadi masyarakat dapat menyeleksi berita yang ada sehingga tidak mudah untuk mempercayai
berita burung yang tersebar dan dapat menimbulkan perpecahan. Jadi kita sebagai masyarakat nih ya, sebelum menerima berita, ada baiknya untuk menyaring terlebih dahulu apakah itu berita hoax atau real, seperti itu. Jadi terima kasih.